Anjir, ih, what the heck, kok bisa gitu ya? Yakin kita pasti menang. Halo semuanya, selamat datang kembali di Rexa Channel. Jadi ya, mulai video kali ini, dan karena sesuai hasil voting, kita akan memulai series baru yaitu FIFA Fantasy Minecraft Role Player. Udah pasti yang musim satunya dulu. Disclaimer dulu, gua ini bener-bener gak main Minecraft, gua nggak begitu tahu banyak tentang Minecraft. Bahkan gua nonton Minecraft itu cuman dari clipper yang ngeklip Hololive main. Sisanya gua bener gak tahu apa-apa. Jadi kalau misalkan nanti ada istilah-istilah yang emang ada di dunia Minecraft dan gua nggak atau gua nggak tahu, ya maklumi aja lah ya, karena gua bener-bener nggak tahu itu tentang Minecraft. Jadi daripada berlama-lama, mari kita mulai masuk ke videonya aja. By the way, ini nanti akan gua treat seperti awang kenit ya, nggak akan ada sensor. Dunia kita, FIFA Land. FIFA Land. Oke, nama dunianya FIFA Land. Salah satunya adalah sihir. Oke, pengen mecahin misteri tentang sihir. Terdapat dua ras untuk setiap manusia yang lain. Menarik. Satunya adalah ras manusia yang pada umumnya. Ras NPC. Dan yang lain adalah ras fantasi. Ras Fantasia. Di mana manusia tersebut dapat menggunakan kekuatan sihir. Oh. Namun, 10 tahun yang lalu, Oke. ada sebuah makhluk asing yang muncul di dunia kita. Kayak ada semacam tiba-tiba invader gitu ya. Herobrine? What the hell? Mereka kah Herobrine? Atau yang mana? Bukannya dia MC Minecraft gitu ya? Ini kali Herobrine. Nih makhluk-makhluk bertopeng ini ya. Anjay. Ih. Oke, keren. Entah apa yang diinginkan makhluk itu. Oke. Namun, semua yang dilakukan olehnya mengakibatkan banyak kehancuran di dunia. Karena itulah, 4 kesatria legendaris. Fate, Hurt, Clover, dan oh, ini kesatria legendarisnya. Sedangkan Herobrine tuh yang ini. Anjir. Holy. Asik. Keren. Anjir. Ih. What the heck, kok bisa gitu ya? Animasinya bisa kayak gini, anjir. Asik. Gak membiarkan dirinya jatuh si Herobrine. Pakai archer. Masih bisa ditahan. Sekarang stay. Oke. Sabar, akan kubantu. Apa ini? Kayak bikin semacam shield kah? Sini, jangan ngomong doang. Buruan bantu. Ini tidak akan berhasil, Spade. Sepertinya kita harus menggunakan penyegalan terlarang itu. Hah? Anjir, merinding gua, entah kenapa ya. Speed, jangan gunakan penyegelan itu. 2 orang harus berkorban. Dunia sekitar Kayak forbidden teknik gitu, ngorbanin 2 orang. ini lebih penting dari sekedar nyawa atau... Masalahnya, kerajaanku ada di dekat sini. Hah? Hey, ini untuk keselamatan dunia. Oke, gua nggak tahu itu jokes atau emang bakal penting ya. Tidak. Lah, Aku tahu digagalin. apa yang kau lakukan, tapi jangan bersifat egois seperti itu. Aku harus menyelamatkan kerajaanku. Menyelamatkan kerajaanku? Aku hilang begitu saja. Hah? Clover, lepas saja penyegelannya. Biarkan aku dan Spade yang melanjutkannya. Cepat, Clover. Soalnya perlu 2 orang kan, kayak yang nge-sacrifice gitu.
Oke, Clover. Takdir kita. Yang berkorban itu Heart sama Spade ya? Anjay. Walaupun dunia ini sudah damai, Gena. kita tetap kehilangan dua sosok kesatria legendarisnya. Yaitu Oh, dia kayak lagi baca buku cerita gitu. Heart. Dan selesai. Spade dan Heart yang ngorbanin diri. Terus. Marvel. Mana? Clover tidak ada yang tahu secara pasti keberadaan dia sekarang. Oh, Clover hilang. Banyak orang berpikir dia telah mengasingkan diri jauh dari sini. Kenapa? Mungkin kita bisa asumsi Marvel nih yang rambutnya ungu. Gena tuh kayak tadi ada kumis semacam gitu ya. Herobrine. Karena banyak kerajaan di sekitarnya yang ikut hancur. Oh, banyak kerajaan yang ikut hancur anjir. Adalah salah satu pejuang yang ikut maju di saat para prajurit mencoba untuk menghentikan Herobrine. Oh, oke. Namun semua berjalan dengan lancar. Ibunya tewas ya. Suatu saat aku akan menjadi hebat seperti mereka. Ibunya si Marvel. Nah, gue tau nih, itu apa? Elytra kan buat terbang-terbangan. Ketinggalan, Fel. Episode 1, 15 tahun kedamaian yang terpecahkan. Cepet, Sul. Siapa tadi? Samsul? Yuk, anak-anak. Udah sore nih. Gena, Samsul, Pepe, Tadi sudah Marvel. lagi. Udah, cukup. Nanti Gena ini kayaknya yang udah tua deh. Oh iya, kita ada latihan ya sore ini. Pepe, gua masih belum tahu cara ngebedainnya ya. Oh, ini latihan apa nih? Nembak kah? Lihat tuh Sul, bola api gua keren banget kan? Oh, mereka ini kaum-kaum fantasia ya, soalnya bisa ngeluarin magic. Gua bisa kalau lebih keren dari itu. Hati, nanti lu mau rusakin tempatnya. Malu ya, Siri nggak bisa sekeren gua. Siapa tuh yang kacamata? Samsul atau Pepe? Paling males aku sama latihan ini. Hei, Apa latihan berpedang kah? Papa yakin kamu pasti bisa. Papa? Kamu bilang gitu dari dulu. Oh, Gena tuh papahnya. Tapi sama sekali belum pernah keluarin sihir. Mau gimana? Oh, dia nggak bisa ngeluarin sihir, jadinya pedang. Hal, kamu lihat labu itu. Keluarkan tongkat sihirmu Oke. dan seluruh pikiran dan tenagamu ke mata labu itu. Dan keluarkan semuanya ke arah kepalanya. Ya udah, aku Ya udah. Oh, beneran gak bisa ya? udah aku bilang gak ada gunanya. Udah nyerah, dia udah nyerah duluan. Soalnya 5 tahun hidup tapi gak bisa ngeluarin sihir. Berusaha. Apa gunanya berusaha kalau Anjay. udah nggak bisa pakai sihirnya? Aku tuh cuma ingin bisa menjadi pahlawan Oh, itu harapannya ya. seperti Satria Spade. Satria Yang Papa Spade. sempat ceritakan, ia sampai menggunakan sihir terlarang dan mengorbankan nyawanya. Tapi Spade seperti sama dia, Heart yang ngorbanin diri. seperti dia. Marvel. Apa Gena juga salah satu kesatria legendaris? Dari situ dapat menyelamatkan dunia. Oke. Bukan karena kekuatannya, Karena ia memiliki tekad dan hati yang kuat. Tidak mudah untuk seseorang mempertaruhkan nyawanya. Anjay. Ini dapat terbentuk. Sepertinya matahari sudah terbenam. Oke, udah sore nih, cabut Kita ya. balik ke desa. Samsul, Pepe, ayo kita balik ke desa. Nah, Samsul Pepe yang mana nih? Kak Azri udah siapin sop. Papa dan kakak Azre. Sop daging. Mereka ini satu keluarga atau gimana nih? Balik-balik, semuanya ternyata ada dimasakin. Oke. Azri, Oh, ini Zre. Kayak apa sih yang ngebuat kalian? Yang ada biru-birunya. lu udah bantuin banyak banget di desa ini. Oh iya. Azrialon. Ih, anjir namanya keren juga. Sampai besok. Kalau begitu, anak-anak, kalian dengar kakak Azri tadi bilang apa? Azrialon ini kayaknya emang temennya si Gena. Kemudian makanan kita udah mau habis. Terus sisa-sisa yang lainnya ini kayak anak-anak ya. Oke. Dan ingat terus kata-kata papa. Kalau pas lagi berburu tiba-tiba ada ketemu Oke, kalau ketemu orang asing. langsung Langsung sembunyi di tempat yang aman. Oh, dia kan langsung hajar. nah, bagus.
Ya udah deh. Oh ini berburu sapi ya. Gimana kalau pakai bola api gua? Jadi kan langsung mateng, gak usah ribet-ribet masak lagi. Ah, kurang. Ini siapa nih yang matanya? Sumpah. Kalau pakai petir lu bakal langsung gosong, bodoh. Enak aja. Duh, bisa gak sih sehari aja kalian ribut? Kenapa nggak Marvel aja ya? Ya udah, sini. Gua Oke. kasih caranya yang bener. Masih berburu secara manual ya. Pakai sihirnya dong, Mas. Wah, aduh. Ah, Duh, kalian berdua berisik banget dah. Oh, apa nih ada kesatria? Cepat-cepat, sembunyi. Oh ini orang asing yang dimaksud papahnya. Iya begitu deh. Prajurit Saya aja, satu. nggak bisa ikut festivalnya. Padahal aku udah janji sama anakku besok. Oke. Yang terpenting adalah kita menyelesaikan semua tugas dari Raja Malik terlebih dahulu. Raja Malik. Oh yang tadi di opening. Soalnya dia di belakangnya tuh di jubahnya ada tulisan M. untung Jangan-jangan aja Malik. kelihatan tadi. Ada sesuatu yang jatuh nih. Jatuhin sesuatu. Petugasnya. Petugas. Kesatrianya. Di surat ini tertulis kalau besok kerajaan Kalau besok kerajaan Vermilion bakal ada festival. Kerajaan Vermilion? Kalian gak kepo apa? Setelah makin Oh baik si Marvel nih, pengen kita datang ke pernah festival. di daerah perhutanan ini. Lihat, surat ini juga kasih arah peta ke Aduh, kerajaannya kok. ada petanya Kita bakal nyasar juga. Walah, langsung ditolak mentah-mentah. Papa udah bilang enggak, ya turutin aja. Tapi kan Samsul sama Pepe bisa pakai sihir. Kita semua pasti bakal aman-aman aja. Kamu gak lihat? Festivalnya berlangsung di kerajaan Vermilion. Oke, apakah itu kerajaan musuh? Dia penginjil 500 tahun yang lalu. Banyak kerajaan di sekitarnya yang rusak. Aha. Salah satunya kerajaan Vermilion itu. Oh, Vermilion terdampak rusaknya. Kerajaan Vermilion telah melarang adanya sihir di dalam kerajaan itu. Oke. Apa mau istirahat dulu? Lah, si Marvel nggak apa-apa dong, kan dia nggak bisa sihir berarti. Pak, ayolah Pak, please, 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 please. Kalau udah dibilang enggak, ya enggak. Oh, bapaknya tetap keras ya. Enggak bawa daging apa-apa lagi. Iya, padahal mereka tuh disuruh berburu tapi nggak bawa apa-apa ya. Pak, itu kalung apaan? Itu tuh ada juga tuh di opening kalung. Barang-barang enggak apa-apa. Jangan diambil. Widih, Pak, lihat Pak. Malah dipakai anjir. Kalungnya. Papa kenapa nggak pernah kasih tahu kalau Papa punya Kayaknya ada sesuatu sama kalungnya deh. Papa cuma jadi keinget sama seseorang aja. Papa cuma jadi keinget sama seseorang. Kalungnya. Serius? Punya ibunya kah? Oh, Almarhum iya, Pak. ibunya? Kamu harus janji dulu kalau kamu tiap hari bakal Lu harus nurut. janji lu bakal nurut tiap hari. Berarti enggak. Sama kalung itu juga harus Oke. yang baik. Jangan sampai Oke, kalungnya disuruh dirawat. Aku pasti nurut sama Papa. Shh. Woi, Zul. Wah, kabur. Mau kabur anjir. Pei, bangun, bangun. Papa kan sekarang masih tidur. Alamak. Ke tempat festival yuk, ayo. Iya, Cepet. iya. Sekali aja. Waduh, Ya, beneran kabur anjir. pertama dan terakhir kalinya kok. Inikah kerajaan Vermilion? Oh, udah nyampe kah di kerajaan Vermilion? Sepi banget. Di sini kah tempat festivalnya? Nah iya, tempat festival tapi sepi banget. Oh, oke, ternyata di sini. Selamat pagi masyarakatku. Tepat pada 1 tahun yang lalu, Oke. kita kehilangan raja yang paling kuat pada masanya. Oh, Dia adalah salah satu kesatria legenda. Vermilion ini negerinya si Diamond. Sekarang Ayahku? kalian lihat Oh, apa oke. yang ada di sebelahku. Ini adalah peninggalan berharga kerajaan. Armor dari sang Ksatria legenda. Hah? Jadi dulu satria legendaris Diamond itu adalah Let's go. Nanti ketemu sama yang lain. di luar sana. Seperti yang ada di dongeng palsu itu. Seperti ada di dongeng palsu. Ayahku adalah penyelamat dari semuanya. Oke. Karena dialah yang membuat kerajaan ini tetap bisa. Oh, soalnya di dongeng tuh dibilang Diamond tuh kabur ya. Lainnya lah yang telah merusak dan bahkan What the hell? anggota keluarga kalian di masa lalu. Kita kerajaan Vermilion menjadi korban atas apa yang mereka lakukan. Waduh. Terkutuk mereka lah yang telah menjadikan kerajaan ini menjadi lautan api. Di sini, aku sebagai penerus tahta. Aku sebagai akan penerus membuat tahta. kerajaan ini jauh lebih maju dari Anjay, sebelumnya. let's go. Aku akan membuat peradaban di kerajaan ini menjadi luar biasa dari sebelumnya. Tidak ada hal terkutuk semacam Gak akan ada sihir. yang merusak
dan menjadikan sihir untuk menghancurkan kerajaan kita. Aku juga menegaskan di sini, siapapun yang mempelajari sihir, walah, mempunyai hubungan keluarga dengan para orang terkutuk itu, akan aku hukum mati karena dia sudah menyalahi aturan yang sangat fatal. Oke, tegas ya dengan aturan tanpa sihirnya. Saja yang aku bisa sampaikan kepada kalian masyarakat,ku, karena ini adalah pesan terakhir. Ini adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh raja sebelumnya, yaitu ayahku. Sekarang kalian semua silahkan menikmati festival yang sangat meriah. Silahkan nikmati festival yang ada. Nggak usah pikirin apa-apa, yuk kita bersenang-senang. Oke, main panahan, beli bunga, apa nih? Makan kue, lomba mungkin, mancing. Oh, langsung skip ke malam ya. Jadi prajurit tapi langsung mati. What the heck? Silakan datang ya, terima kasih. Makasih. Gak nyesel kan kalian ikut gua? Gila ya, dari pagi sampai malam. Iya, kita iyain aja dah, Vel. Udahlah, nggak usah malu-malu gitu, Pei. Pei itu yang kacamata. Seru banget sih. What the hell? Hah? Suara apaan itu? Ini kenapa semuanya pada panik? Guys, lihat ke atas. Atau lihat ke atas. Lah, itu si bersambung si siapa ya? Brian episode 2 potensi penuh Herobrine. Dan ya, itu dia reaction untuk episode pertama dari FIFA Fantasy musim 1. Jujur, gua nggak expect kalau gua bakal bisa ngikutin ceritanya sih. Berarti bisa dibilang yang bikin ceritanya nih bener-bener paham gimana supaya orang awam pun bisa ngikutin. Jadi kita itu ada di dunia yang bernama FIFA Land, dan di dunia ini ada dua tipe manusia. Ada manusia seperti biasa alias ya NPC lah. Lalu ada manusia fantasia. Mereka adalah orang-orang yang bisa menggunakan sihir. Kenapa bisa ada sihir dan kenapa hanya orang-orang terpilih yang bisa menggunakan sihir? Itu masih menjadi misteri yang bahkan belum terpecahkan ya tadi oleh narator di awal. Lalu juga kita kayak di set up gitu dengan semacam kisah tentang pertarungan antara kesatria legendaris melawan Herobrine. Herobrine ini kayak semacam invader gitu ya, entah dari mana dia muncul bikin kekacauan, dan yang bisa ngehentiinnya cuman para 4 kesatria legendaris. Karena kekuatan Herobrine ini bisa dibilang terlalu kuat, pada akhirnya mereka harus menggunakan semacam teknik penyegelan terlarang. Tapi sayangnya teknik itu memerlukan 2 sacrifice gitulah ya. Dan pada akhirnya yang ngorbanin diri itu si Spade dan juga Heart. Dan yang kabur tuh si Spade ya. Yang kabur tuh siapa? Oh, yang kabur tuh Diamond. Diamond itu awalnya kabur, lalu si Clover akhirnya disuruh pergi juga kan sama si Spade. Nah, lalu balik ke masa sekarang, karakter-karakternya cukup banyak ya. Ada Gena. Dia itu kayak ya figur bapak, bukan figur ya, dia emang seorang bapak-bapak. Lalu juga ada Azrealon, mungkin temenan sama si Gena kali ya. Lalu juga ada 3 anaknya Gena ya. Yang pertama tuh ada Marvel kayaknya paling gampang diingat karena rambutnya beda sendiri. Sayangnya Marvel ini nggak bisa menggunakan sihir sama sekali. Lalu ada Pepe dan juga ada si Samsul. Jujur sampai sekarang gue masih belum bisa bedain. Terus kemampuannya berbeda ya. Yang satu tuh bisa ngeluarin api, bola api, dan yang satu tuh bisa ngeluarin petir. Nah, jadi kalian bisa tulis di kolom komentar aja Samsul itu yang mana, si Pepe itu yang mana. Keluarga ini mereka itu kayak tinggal di pinggiran kali ya, pinggiran kota, pinggiran kerajaan, kayak di semacam gunungan mungkin. Soalnya ya di luar daerah karakter-karakter ini tinggal, ada satu kerajaan yang dekat dari situ bernama Kerajaan Marvelian. Nah, Kerajaan Marvelian sebelumnya dipimpin oleh si Satria legendaris yang kabur yaitu Diamond. Tapi sayangnya si Diamond ini meninggal 1 tahun yang lalu dan sekarang tahtanya diambil alih oleh anaknya. Kurang lebih tadi dalam speech-nya sih yang gue tangkep, si anaknya ini sangat gak suka dengan apa yang udah menjadi cerita pada masyarakat ya.
Soalnya kan bisa dibilang dalam cerita yang ngorbanin diri itu si Spade sama si Hurt. Gue kurang tahu apakah di situ diceritain kalau si Damon kabur. Soalnya kalau emang diceritain si Damon kabur, berarti kan bisa dibilang kayak semacam pecundang gitu ya. Makanya kan tadi anaknya tuh ngomong, gue nggak suka dengan kebohongan yang sudah beredar selama ini. Negeri ini masih bisa berdiri karena pengorbanan dari ayahku. Lalu juga secara tidak langsung dia malah nyalahin kalau semua kerusakan yang pernah terjadi tuh ya gara-gara kesatria legendaris lainnya, kecuali bapaknya. Makanya kan tadi dia bilang, sekarang gua akan melarang sihir. Siapapun yang berhubungan dengan orang-orang tersebut, siapapun yang mempelajari sihir, bakal kena hukum mati. Lalu di bagian akhir tiba-tiba muncul Herobrine. Apakah segelnya udah putus, maksudnya udah hancur ya? Kan bisa dibilang jarak kejadiannya tuh 15 tahun yang lalu. Apakah dalam 15 tahun terakhir ini segelnya semakin melemah atau malah si Herobrine-nya semakin kuat? By the way, karena ini masih episode 1, gua settingannya tuh masih belum nemu yang cocok ya. Jadi kalau kalian ngerasa, bang suara video FIFA Fantasy-nya kekecilan, kalian ngomong aja ya. Soalnya gua masih bener-bener nyari settingan yang enak lah. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja kali ya untuk review episode 1 dari FIFA Fantasy musim pertama. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.